Ya, kita lanjutkan perbincangan. Saya mau ke Bang Zainul dulu. Bang Zainul, tadi ada poin yang disampaikan oleh Bang Lukman terkait keabsahan DPC, kemudian saat muktamar tidak dibahas ADART, kemudian program-program dan lain sebagainya. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, orang luar muktamar mana tahu kejadian di muktamar, kan gitu. Wong panitia bukan, peserta juga bukan, ya kan? Terus kemudian berkomentar tentang penyelenggaraan muktamar, ya pasti nggak tepat lah itu. Nggak ada itu. Nggak ada pembekuan DPC. Semua solid dan menjadi peserta muktamar yang aktif, ya kan? Yang berikutnya seluruh agenda-agenda muktamar terbahas dengan baik, mulai dari tatip persidangan, kemudian ADART, garis besar perjuangan partai, platform partai, rekomendasi, semua dibahas dengan baik. Bahwa kemudian seluruh keputusan itu dicapai dengan aklamasi, ya itulah tradisi politik yang sedang dikembangkan oleh PKB. Kenapa? Karena kita menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kan demokrasi kita itu kan permusyawaratan mufakat. Cuman selama ini ada orang-orang yang ingin dalam demokrasi itu selalu pakai apa istilahnya ya? Demokrasi yang pasar bebas gitu loh maunya itu. Tapi kalau kemudian Mutamirin sudah mengendaki cara aklamasi ya itulah demokrasi kita yang sesungguhnya. Kan seluruh keputusan kan selalu kita arahkan untuk diambil secara musyawarah mufakat. Ketika tidak tercapai musyawarah mufakat barulah kemudian ada one man one vote. Tapi kalau muktamar atau demokrasi yang sudah bisa dicapai melalui musyawarah mufakat untuk apa one man one vote, ya kan? Jangan dibalik-balik. Sejak kapan demokrasi harus one man one vote dalam tradisi politik Indonesia itu? Dan sudah bisa disaksikan dalam video-video muktamar PKB dan itu kan live. Muktamar PKB itu nggak tertutup Mas Lukman, itu live 24 jam penyelenggaraan muktamar itu melalui channelnya YouTube-nya PKB semua orang bisa menyaksikan seluruh kejadian yang ada di muktamar PKB itu. Oke, Dan Mas ketika Zainul, Mas Zainul. 511 DPC menyampaikan aklamasi, mendukung apa menerima LPJ dan juga mendukung perubahan ADART, kemudian menyetujui platform PKB, semuanya secara aklamasi. Tidak berarti kemudian itu tidak demokratis, itu juga demokratis. Oke, Mas Pembahasan-pembahasan Zainul. tentang materi-materi muktamar itu sudah kita eh, sudah kita sampaikan ke para mutamirin, bahkan diskusinya sudah jauh-jauh hari sebetulnya. Mas Zainul. Dan di muktamar kita pertegas lagi, pembahasan lagi, tapi karena sudah pembahasannya sudah sudah mengerucut semuanya ya saya kira mutamirin dalam konteks ini ya untuk apa kemudian kita harus berdebat panjang-panjang wong apa istilahnya seluruh materi sudah kita selesaikan dalam Bahas ya. konteks yang ini. Baik. Oke, Mas Zainul, tadi Anda menyebutkan ya mereka nggak mana tahu karena mereka tidak ada di dalam ruangan begitu. Ya bagaimana mereka mau masuk ya mungkin bagi sebagian teman-teman di kubunya Lukman Edy begitu, bagaimana mereka mau masuk kalau misalnya mereka aja udah dituding sebagai preman gitu Mas Zainul. Gimana Anda menjawab tudingan atau hal ini? Eh, kalau yang kemarin demo di di dekat lokasi itu kan memang preman. Kalau bukan preman apa mereka ini? Wong mereka kader bukan, pengurus juga bukan, ya kan? Saya tidak mengatakan Mas Lukman preman bukan loh, enggak. Saya tidak mengatakan itu loh ya. Yang demo kemarin itu jelas preman. Ya kan preman berbaju PKB, ada yang ngasih baju PKB itu aja. Kalau Mas Lukman enggak dong, Mas Lukman orang baik Mas Lukman ini. Cuman sekarang sedang berkawan dengan teman-teman yang nggak baik aja gitu. Iya. Oke deh. Gimana coba Mas Lukman ditanggapi, dan juga tadi mau disampaikan juga kan poin-poinnya ternyata sudah disampaikan, sudah dibahas juga kok di Ya, Muktamar Bali kemarin. ya. Jadi walaupun kita nggak masuk di arena muktamar, jangan dianggap kita ini tidak paham yang terjadi di dalam muktamar. Yang pertama ada laporan secara intensif dari cabang-cabang yang di dalam yang merasa tidak puas terhadap pelaksanaan muktamar. Yang kedua, Mas Zainul sendiri bilang tadi kan online, ya kita bisa saksikan secara online tahapan-tahapannya seperti apa. Nah, oleh sebab itu kami menyimpulkan yang dilakukan oleh DPP sekarang ini anti demokrasi, ya. Di tengah isu tentang penguatan Dewan Suro,
hilangnya kewenangan Dewan Suro di dalam ADART, kemudian adanya desakan untuk kembali kepada Khitos 1998 atau kembali kepada ADART tahun 1998, kok nggak ada sama sekali perdebatan tentang ADART. Nah, saya kira tafsir tentang demokrasi yang dianut oleh DPP sekarang ini tidak benar. Ya, ini anti demokrasi sebenarnya, menutup kesempatan untuk diskursus. Ya, anak-anak NU ini, anak-anak PKB ini otaknya cerdas-cerdas kalau dalam soal politik, ya. Karena memang kita itu dilatih semenjak kecil bagaimana berpikir rasional, bagaimana berpikir konstitusional, bagaimana berpikir organisatoris dan pro demokrasi. Gus Dur menjadi menjadi inspirasi bagi anak-anak NU dalam mengembangkan demokrasi. Jadi ketika terjadi pembungkaman seperti Muktamar Bali ini, maka kita menyatakan ini anti demokrasi, ya. Jadi tafsir demokrasi yang dipakai oleh DPP ini termasuk tafsir demokrasi yang sesat menurut saya. Nah, terlepas dari itu semua, ya, dan memang kita sudah menyimpulkan bahwa ini harus diperbaiki agar PKB itu benar-benar menjadi pilar demokrasi dan sebagai tempat aspirasinya para nahdien dalam bidang politik, maka kemudian ke depan ini harus kita persiapkan jauh lebih matang, ya. Jadi salah satu catatan kita yang harus diperbaiki di PKB di Muktamar Jakarta ini adalah bagaimana kita mengembalikan spirit PKB ini, eksistensi dan filosofis PKB ini kembali kepada spirit Khitos 1998. Jadi ini permintaan PBNU kepada kami agar udahlah, daripada kita bingung-bingung mencari formula, lebih bagus kita kembali kepada ADART 1998. Kemudian ada aspirasi lain lagi. Aspirasi apa? Pembatasan masa jabatan ketua umum. Jangan sampai 20 tahun, mau sampai kapan? Mau sampai kiamat menjadi ketua umum. Ya, jadi harus ada pembatasan 2 kali 5 tahun bagi ketua umum. Karena apa? Karena PKB yang berbasiskan kepada Nahdien ini punya banyak kader-kader yang potensial, ya, punya banyak kader-kader yang mempunyai leadership yang baik. Nah, oleh sebab itu harus dibuka kesempatan supaya terjadi regenerasi di setiap tahun, di setiap periode kepemimpinan, ya. Kita memberikan ruang kepada kader-kader terbaik NU untuk menjadi ketua umum PKB, ya. Nah, kemudian saran yang lain adalah Dewan Suro. Dewan Suro itu tidak bisa hanya kewenangannya dikembalikan berdasarkan narasi-narasi yang itu belum tentu akan dilaksanakan. Kembalinya kewenangan Dewan Suro harus tercantum di dalam anggaran dasar, anggaran untuk rumah tangga. Kewenangan Dewan Suro dikembalikannya, kewenangan Dewan Suro harus dilakukan melalui perubahan ADART. Nggak bisa kemudian ADART-nya nggak berubah, kemudian narasi yang dibangun Dewan Suronya direkrut. Nah, itu saya kira nanti lama-lama kayak Ma'ruf Amin nanti akan paham ini. Ini sebenarnya tipu muslihat saja ini, ya. Mengajak kayak Ma'ruf Amin kepada Dewan Suro, tapi kemudian kewenangannya tidak dikembalikan di dalam ADART. Oke, baik. Sedikit saja mungkin ditanggapi ya Mas Zainul, ya, singkat saja. Ini mau sampai kapan jabatan ketua umum? Mau sampai seumur hidup 20 tahun gitu? Mungkin bisa Anda tanggapi soal ini nih. Ya, Muktamar itu adalah forum tertinggi bagi seluruh kader dan pengurus PKB. Apa yang diputuskan oleh Muktamar itu sangat legitimit. Ya, terserah Muktamirin. Terserah Muktamirin kalau memang Muktamarnya itu adalah forum tertinggi para anggota dan pengurus dan kader PKB kok, gitu. Kita kan tunduk dan patuh terhadap forum tertinggi. Satu itu. Yang kedua, singkat saja, Mas Luman nggak usah ngomong soal kader terbaik NU dan inilah. Wong kemarin waktu Pilpres ada kader NU nggak didukung, kok malah dukung kader naturalisasi kok. Retorika itu udahlah, kita paham soal-soal begitu, ya. Oke, baik. Ini nampaknya sebentar lagi akan meluas nih nantinya nih. Baik, terima kasih banyak Bang Zainul, kemudian juga Bang Lukman.
Baik, semoga dari Pilpres. Ya, udah. semoga dapat dikomunikasikan dengan baik lah nantinya ya. Oke. Baik, Terima kita kasih tunggu banyak, nanti ya Bapak-bapak. muktamar yang akan berlangsung dari versinya Mas Lukman Edi. Terima kasih Mas Lukman, terima kasih Sehat Mas selalu. Zainul Assalamualaikum. Munasihin atas waktunya pagi ini. Sehat selalu untuk Anda Terima kasih, berdua. Mas Arif. Assalamualaikum. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Ya.